Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Anwar TV ya. Sebelum ke kontennya, ingin saya ucapkan semoga yang selalu setia menonton sehat selalu dan panjang umur dan diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Dan semoga yang punya hutang, semoga hutang-hutangnya cepat terlunasi, dan yang punya penyakit, semoga Allah mengangkat segala penyakitnya. Dan yang mau pergi umroh maupun haji, semoga Allah memperlancar dan keinginannya. Sebelum subscribe, tonton dulu 4 menit sampai 5 menit ya, baru komentar, like, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Nah, apa namanya? Kontennya saya keliling dunia dan eh, keliling dunia sama itu ya, sama dunia pelayaran juga, karena ini saya acak-acakan bikin video karena saya ini masih ngejar jam tayang, ngejar subscribe juga. Nah, makanya saya bikin video acak-acakan. Nanti kalau sudah monet, saya keliling dunia ya sesuai konten saya. Nah, saya membahas tentang apa namanya yang di Arab Saudi, katanya yang syarikah itu mau dipulangkan ke negara Indonesia. Bukan kamu dipulangkan ke negara Indonesia, tapi kamu dipulangkan ke negara Pakistan, Bengali, begitu ya. Saya kan ini sama apa namanya kenalan saya ini banyak ya di BP3 TKI, sama di ini juga bos saya polisi juga ya. Jika teman-teman ingin bertanya tentang Arab Saudi, apakah benar, apakah itu hoak? Itu hoak ya. Dia itu menyebarluaskan bukan menyebarluaskan ya, itu memberikan informasi-informasi supaya tidak betah ya, teman-teman itu biar gersang, dan teman-teman itu pengennya gimana gimana. Nah, begitu ya, saya aja kaburan ya. Kalaupun memang benar itu mau dipulangkan semua, nah, saya justru ingin saya eh, gratis ya dipulangkan. Nah, begitu. Saya aja ini saya sama polisi tidak ada informasi tentang syarikah yang di negara Arab Saudi maupun Timur Tengah dipulangkan ke negara Indonesia. Itu berita-berita sejak dulu kala ya, itu sudah ada, tetapi itu tidak ada. Nah, itu kalau memang hak-hak cipta ataupun hak-hak WNI di negara Arab Saudi, itu memang ada, sudah ada aturan yang baru dibuat, perjanjian dengan Presiden Joko Widodo sama Presiden Raja Salman. Nah, sekarang perjanjian aturan Saudi, jika teman-teman belum dibikinkan ikamah sama syarikah, itu bisa kena denda sekitar 5.000 real, sekitar 25 juta, sekitar 30 juta. Jika teman-teman paspornya ditahan ataupun nggak dibikinkan ikamah, itu bisa dilaporkan ke Maktab Amal ya. Dulu itu aturan yang baru ya. Dulu saya tidak ada aturan begitu. Nah, saya baru selalu mengupdate update berita terkini ya. Jangan tertipu daya dengan hal-hal yang berita-berita hoak ya. Karena itu hoak ya. Itu tidak ada, itu tidak benar ya. Itu kalaupun itu yang dipulangkan itu mungkin yang kaburan. Memang kalau yang kaburan itu, kalau kena ditangkap terus dipulangkan. Tetapi saya juga alhamdulillah kalau niat baik ya, saya juga kaburan di sini. Kalau niat baik, insya Allah tidak akan kena ya. Saya aja sering ketemu sama polisi-polisi di sini di Arab Saudi. Alhamdulillah tidak ditanyakan ikamah, tidak ditanyakan paspor. Alhamdulillah ya. Saya masih bisa bertahan di sini karena saya cita-cita ingin konten saya keliling dunia dan semakin maju dan semakin berkembang. Nah, mungkin teman-teman kalau ingin lebih secara detail, teman-teman boleh dilihat di deskripsi saya, itu diklik di Anwar TV, itu ada nomor WA saya, itu lihat, silakan chat di WA saya di nomor Arab Saudi. Nanti saya kasih nomor yang kerja di BP3 TKI di Jakarta, itu pusat ya. Itu
apa namanya, kalau teman-teman bertanya sama beliau, insya Allah beliau itu menjawab dengan sesuai teman-teman ya. Itu dia juga apa namanya, eh, yang paling lama kerja di situ, dan dia juga orangnya baik dan jujur ya, tidak neko-neko ataupun tidak apa sekian-sekian menolong itu tanpa pamrih ya. Itu beliau tugasnya di Jakarta, di BP, di TKI itu seluruh dunia ya, tidak hanya di Timur Tengah saja. Mungkin aturan sekarang ya untuk kerja di Arab Saudi ataupun di Timur Tengah itu memang aturannya sekarang sangat ketat ya, karena banyak orang yang ke sini misalnya visa Jaro ternyata datang ke sini kerja. Nah, begitu. Maka sehingga banyak orang-orang yang apa namanya, banyak orang yang kaburan karena apa, yang pertama tidak sesuai dengan perjanjian awal, dan yang kedua gaji pun tidak sama dengan di negara Indonesia. Nah, makanya sekarang diperketat sama pihak BP 3 TKI, karena saya dulu pernah apa namanya apa, pernah saya ngomong sama beliau, Pak, ini gimana gaji saya tidak sesuai dengan perjanjian awal. Begini, begini, begini. Nah, akhirnya saya melapor ke dia ya. Kok bisa Mas? Kenapa nggak ngelapor di KBRI di sini? Karena di sini banyak juga ya mengatasnamakan KBRI, tetapi itu bukan KBRI. Itu jangan teman-teman mau percaya sama orang ya kalau belum kenal ya. Nah, mungkin apa namanya, teman-teman lebih baik tanya sama beliau, itu beliau memang kerja di BPTK TKI ya, di apa namanya, di Jakarta itu di pusat. Nah, itu apa namanya, kalau beliau itu suka yang ngurus-ngurus, yang kerjanya apa namanya tidak lancar, ataupun teman-teman gajinya eh, apa selalu besok besok besok. Nah, itu bisa diurus ya. Karena begini ya, saya dulu juga pernah melapor kepada KBRI, pihak KBRI di Arab Saudi, tetapi tidak menanggapi. Terus saya harus bagaimana mengadu apa namanya, mengadu saya tentang gaji ataupun dan masalah sebagainya. Yaitu alhamdulillah untungnya saya punya apa namanya, punya eh itu kenalan saya di yang kerja di BP 3 TKI, alhamdulillah. Makanya saya sekarang ini apa, saya tidak percaya dengan begitu-begituan ya. Yang pertama itu kan yang di-share-nya cuma di TikTok, gak di YouTube ya, karena ingin mendapatkan follower itu. Itu ya yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman itu kalau tidak ada tanggapan dari pihak KBRI ya, ini saya ini selalu lulus dan lurus ya. Kalau teman-teman tidak ditanggapi sama pihak KBRI di Arab Saudi ya, teman-teman lapor aja langsung ke apa namanya, ke BP 3 TKI agar kena teguran ya. Lantas untuk apa gunanya ada KBRI? Ya untuk mewakili warga Indonesia yang kerja di Arab Saudi yang punya masalah ataupun yang sebagainya dan punya kasus-kasus ya. Karena dulu saya kerja di di Taiwan sama Cina, itu 3 tahun di Cina, saya 1 tahun di Cina, 3 tahun di Taiwan ya. Itu saya pernah kena masalah di Taiwan, itu saya masalah gaji ya. 1 hari saya mengadu sama beliau, sama pihak KBRI, alhamdulillah langsung diurus-urus. Nah, makanya jangan pernah takut, walaupun teman-teman di negara Timur Tengah masih ada hak-hak WNI yang kerja di Arab Saudi ya, termasuk ikamah, termasuk gaji. Ya, kalau tidak sesuai, laporkan saja. Karena sekarang ini, aturan sekarang ini itu majikan bisa kena denda balik ya, bukan kita yang kena denda ya.
Mungkin mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jika video kali ini saya bermanfaat, bantu like, subscribe, dan komentar dan bunyikan loncengnya dan biar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Dan share-sharenya kepada teman-temannya yang kerja di Arab Saudi maupun di Timur Tengah. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on.